لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya, Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali di bedah buletin dakwah kafah di Jumat sore yang penuh berkah ini, 20 Muharram 1446 Hijriah atau di 26 Juli 2024. Kita akan sama-sama membedah satu topik yang sangat penting yang menjadi pembicaraan dalam satu pekan terakhir ini, ya. Buletin dakwah kafah selalu mengangkat persoalan-persoalan aktual dan dipecahkan sesuai dengan perspektif Islam. Baik para pemirsa, buletin dakwah kafah edisi 353 mengambil topik wajib bersikap tegas dan keras terhadap Yahudi Zionis. Nah, topik ini kita ambil di tengah kekejaman Yahudi Zionis yang terus tanpa henti mereka ini membantai puluhan ribu rakyat Palestina. Nah, ujuk-ujuk atau tiba-tiba ada kabar yang mengejutkan namun sangat mengecewakan, di mana ada 5 orang pemuda Nahdliyin bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog, tentu di Israel, dan
fotonya itu sudah sangat viral ya dan mendapatkan banyak sekali tanggapan dari masyarakat dunia khususnya di Indonesia ini yang tentu ya pertemuan itu mendapatkan protes keras dan kecaman dari masyarakat khususnya di Indonesia ini. Nah, setelah dilakukan usut punya usut ya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Yahya Khalil Stakuf mengungkap bahwa pihak yang memberikan undangan kepada 5 orang Nahdien yang terbang ke Israel bertemu dengan Presiden Isaac Herzog itu, ya, dia mengatakan bahwa yang mengajak dia ini telah dia mendapatkan informasi ada undangan dari satu channel NGO ya yang merupakan advokat dari Israel ya. Hal itu diungkapkan dalam konferensi pers yang diselenggarakan di gedung PBNU Jakarta 16 Juli yang lalu. Nah, menurut Gus Yahya bahwa NGO tersebut dapat ditemukan di seluruh belahan dunia untuk membantu membangun citra baik Israel dan melakukan lobby-lobby demi kepentingan Israel. Lah, belum kasus ini selesai dan betul-betul mengejutkan, tiba-tiba ada satu berita juga yang ya beriringan, berbarengan berkaitan dengan ini, muncul kasus yang berbeda meski juga sama-sama terkait dengan isu Yahudi, yaitu tidak lain yaitu terkait dengan adanya seminar pada Rabu 17 Juli di 2024 ya, Rabu yang lalu di Masjid Istiqlal. Jadi ada satu rencana seminar yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal. Kalau kita lihat dalam websitenya atau dalam publikasi acara, panitia ini secara terang-terangan berencana menghadirkan Dr. Ari Gordon dari AJC, American Jewish Committee, sebagai pembicaranya. Sementara itu kalau kita lihat di websitenya AJC ini, American Jewish Committee ini adalah organisasi yang sangat pro terhadap Yahudi Zionis Israel. Maka tentu banyak masyarakat yang juga mengecam keras rencana tersebut karena mendapatkan reaksi yang begitu keras dan betul-betul sudah terpublish, maka akhirnya upaya untuk menghadirkan Dr. Ari Gordon ini pun akhirnya beritanya itu dibatalkan. Dan yang tidak kalah menarik ternyata, ya awalnya Imam Besar Masjid Istiqlal yaitu Profesor Kiai Haji Nazaruddin Umar mengaku tidak tahu menahu soal acara seminar tersebut. Namun kembali kita berada di era digital ini, ada jejak digital kegiatan di Masjid Istiqlal. Dan akhirnya perilaku Nazaruddin Umar pun ternyata membeberkan fakta yang berbeda, di mana tokoh Yahudi Dr. Ari Gordon ini seperti yang terungkap di dalam sebuah link berita yang tentu akhirnya ini dihapus ya. Ternyata sudah lebih dahulu menjadi dosen tamu di acara yang bertajuk Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal yang dilaksanakan 10 Juli 2024, satu pekan sebelum acara seminar ini dibatalkan. Jadi sangat jelas ini sebenarnya acara ini ada satu rentetan ya, karena memang satu minggu sebelumnya ya sudah ada sekali lagi semacam acara. Jadi di dosen tamu ya, Dr. Ari Gordon ini diundang sebagai dosen tamu di acara Pendidikan Kader Ulama Masjid Istiqlal 10 Juli 2024 ya. Dan bahkan berdasarkan artikel yang bertanggal 1 Maret 2024 di website AJC terungkap bahwa Nazaruddin Umar ternyata pernah juga menerima beasiswa dari AJC dan GTS atau Jewish Theological Seminary di Amerika. Walaupun ternyata juga di websitenya itu sempat dihapus, tapi jejak digital memang tidak bisa dihilangkan. Dan itu dibenarkan ya menurut Imam Samsi Ali yang betul-betul menjadi pendakwah di Amerika Serikat dan yang beliau
tinggal di sana dan sebagai Imam Islamic Center New York ya, sekaligus sebagai Direktur Jamaika Muslim Center. Bapak Muhammad Samsi Ali ini itu menyatakan bahwa pendidikan intensif yang diikuti oleh Nazaruddin Umar selama 6 pekan di Amerika berlangsung pada Desember 2023. Padahal sangat jelas di halaman muka website AJC itu tertulis AJC Stand Awaits Israel. Artinya apa? Maka dari berbagai informasi yang ada ini, pemirsa, para pelaku dalam 2 kasus di atas ya memiliki motif yang tentu beririsan. Motifnya adalah sama. Tidak ada lain berkaitan dengan misi dialog antar agama dan juga misi perdamaian yang membangun hubungan baik dengan kaum Yahudi. Ini adalah sebuah fakta yang terjadi. Nah, bagaimana seharusnya kita sebagai seorang muslim ini bersikap? Tentu kita itu harus memiliki satu sikap yang tegas, yang lugas, ya, tidak boleh mencela-mencele, ya, mencele dan mencela gitu. Artinya harus tegas, tidak boleh abu-abu. Nah, karena memang para pemirsa sudah terang benderang bahwa kaum Yahudi, yakni Zionis Israel ini, statusnya di dalam syariat Islam, di dalam kitab-kitab Taurat Islam, fikih Islam, ini jelas-jelas disebut sebagai kafir harbi fi'lan. Artinya kedudukannya sama dengan Amerika Serikat dan sekutunya. Yang mereka ini ya disebut sebagai kafir harbi fi'lan karena mereka ini kaum kafir yang secara nyata itu memerangi kaum muslimin, khususnya Muslim Palestina. Nah, apalagi sejak terjadi agresi di 7 Oktober tahun yang lalu. Nah, maka dengan kondisi status yang seperti ini ya terhadap mereka, maka jelas ya kaum muslimin harus bersikap tegas dan keras, bukan malah bersikap manis atau bersikap lembut kepada mereka. Apalagi malah mau dialog antar keimanan. Nah, ini sudah nggak penting dalam konteks seperti ini. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan saat menggambarkan sikap baginda Rasulullah SAW dan umat beliau, yang ini tercantum di dalam ketika beliau menyatakan ketika Allah menyatakan bagaimana menggambarkan sikap baginda Rasulullah dan umatnya, yang tercantum di dalam firman Allah surah Al-Fat ayat 29. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersama dengan dia itu bersikap keras terhadap kafir dan berlemah lembut kepada sesama mereka, yaitu kaum muslimin. Ini adalah sikap yang seharusnya terjadi. Nah, menarik sekali saat menafsirkan ayat tersebut ya, surah Al-Fat ayat 29, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menjelaskan, beliau mengatakan bahwa hadhihi sifatul mu'minina ayyakuna ahaduhum syadidan anifan 'alal kufari. Ini adalah sifat kaum mukmin, yakni keras, sangar ya terhadap kaum kafir ya. Sementara itu rahiman bira bil ahyari ya. Jadi sementara itu juga berkasih sayang ya, berbuat baik kepada orang-orang pilihan, yaitu adalah orang-orang yang mukmin. Alduban abusan fil wajhil kafir, dan bermuka masam terhadap orang-orang kafir. Dhuhukan basyusan fi wajhi akhihil mukmin, dan tersenyum manis dan berseri-seri terhadap saudaranya yang mukmin. Masya Allah. Jadi dari ayat ini, dari tafsir surah Al-Fat ayat 29 sangat jelas sifat orang mukmin itu harus keras, kasar terhadap orang-orang kafir, dan harus menunjukkan kasih sayangnya, bermuka yang manis, berseri-seri terhadap orang mukmin. Nah, jadi jelas pemirsa. Nah, kemudian kalau kita mau merujuk lagi di dalam khasanah fikih Islam, bahwa kafir harbi disebut kafir harbi ini
adalah setiap orang kafir yang tidak masuk dalam perjanjian atau zimah kaum muslimin, ya. Itu jadi orang kafir yang tidak masuk dalam perjanjian zimah dengan kaum muslim. Tentu dalam pembagian ini dalam konteks Islam sehingga muncul istilahnya kafir harbi ini, ya ketika secara idealita kaum muslimin pada saat itu atau Rasulullah SAW memiliki daulah Islam. Ketika ada daulah Islamiyah, maka posisi mana Darul Islam, mana Darul Kufur itu menjadi sesuatu yang sangat jelas. Sehingga memunculkan ini posisi bagaimana daulah Islamiyah atau dalam konteks berikutnya khilafah Islamiyah memandang aktivitas politik luar negeri ketika berhubungan dengan negara-negara di luar daulah Islamiyah. Maka muncullah istilah kafir harbi, yaitu orang kafir yang tidak masuk dalam perjanjian zimah atau zimah dengan kaum muslimin. Nah, kafir harbi ini masih terbagi, ada dua. Yang pertama adalah kafir harbi hukman, artinya orang kafir secara de jure, secara hukum itu dia memang kafir secara hukman, secara hukum dia kafir karena berada bukan masuk dalam wilayah daulah Islamiyah. Yang berikutnya ada kafir harbi fi'lan atau kafir yang secara de facto, yaitu memang memerangi kaum muslimin. Dan negaranya disebut sebagai daulah kafirah harbiyah, yakni negara kafir harbi yang memerangi umat Islam. Nah, berikutnya ini negara kafir harbi tadi, negara kafir harbi fi'lan tadi, ya terbagi menjadi dua dalam konteks bagaimana interaksi mereka dengan umat Islam dan bagaimana interaksi umat Islam terhadap mereka. Yang pertama, jika negara kafir tersebut sedang berperang secara fi'lan, secara nyata dengan umat Islam, ya maka negara itu disebut sebagai ad-daulah al-kafirah al-harbiyah al-muharibah bil fi'li. Jadi negara kafir harbi yang benar-benar sedang memerangi umat Islam secara nyata. Sedangkan yang kedua adalah jika negara kafir tersebut tidak sedang, dia negara kafir, tetapi posisinya saat itu tidak sedang terlibat perang secara nyata dengan umat Islam, maka negara itu dikategorikan sebagai ad-daulah kafirah al-harbiyah ghairu al-muharribah bil fi'li. Artinya negara kafir harbi yang tidak sedang terlibat perang secara nyata dengan umat Islam. Nah, bagaimana lantas konsekuensi hukum di antara kedua negara tersebut? Ya, ini dijelaskan oleh Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam kitab Nizamul Iqtisad. Itu jelas jika sebuah negara kafir masuk kategori yang pertama, yaitu daulah kafir harbiyah muharribah fi'li, artinya sedang berperang secara nyata dengan umat Islam, maka asas hubungannya adalah hubungan perang. Ya, hubungannya adalah hubungan perang. Tidak boleh ada hubungan atau perjanjian apapun dengan negara kafir seperti ini. Misalnya hubungan diplomatik, kerjasama ekonomi seperti ekspor impor dan sebagainya. Nah, hubungan perjanjian dengan mereka hanya boleh ada setelah memang ada terjadinya perdamaian atau asul. Ya, itu yang pertama, kategori pertama. Sedangkan sebaliknya, jika termasuk kategori yang kedua, yaitu yang tidak sedang negara kafir, tapi tidak sedang berperang dengan umat Islam, maka negara Islam boleh mengadakan perjanjian dengan negara kafir seperti perjanjian dagang, perjanjian bertetangga baik, dan sebagainya. Namun memang sifatnya itu temporal, tidak boleh terus-menerus. Karena hukum asalnya itu daulah Islamiyah ini harus melakukan futuhat, harus melakukan dakwah dan aktivitas jihad. Nah, kaum muslimin, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita bahas berikutnya, pertajam lagi pembahasan kita, bagaimana haram bermuamalah
dengan kafir harbi fi'lan. Nah, terhadap kafir harbi fi'lan atau secara de facto ini, yaitu orang kafir yang sedang berperang secara langsung dengan kaum muslimin, maka hukum muamalah dengan mereka adalah haram. Baik itu hubungan dagang ataupun hubungan diplomatik dan sebagainya. Sebaliknya, jika termasuk kategori yang kedua, yaitu negara kafir yang tidak sedang berperang dengan umat Islam, maka negara Islam boleh mengadakan perjanjian dengan negara kafir seperti perjanjian dagang, bertetangga baik, dan yang sebagainya. Maka dalam konteks ini, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Nizamul Iqtisadi fil Islam, beliau mengatakan, amma law kanat darul harbi al-muharibati fi'lan ay ka Israel, ya. Adapun jika negara tersebut adalah negara kafir harbi fi'lan, konteks ini adalah Israel, ya, fa innahu la tajuzu tijaratu ma'aha la fi silahi wala fi ta'ami wala fi ghairi. Maka tidak boleh berdagang dengan negara tersebut, baik barang dagangannya itu senjata, bahkan makanan maupun barang yang lainnya. Lianna fi dzalika taqwiyatul laha ala sududi dhidul muslimin fayakunu muawanatan 'alal itsmi wal 'udwani fayumna. Maka ini karena perdagangan dengan negara tersebut, ya, akan mampu memperkuat negara itu untuk terus bertahan melawan kaum muslimin. Dengan itu, maka perdagangan dengan negara semacam contoh sebagai Israel ini, ya, merupakan bentuk pertolongan untuk melakukan dosa dan permusuhan. Maka ini adalah sangat jelas dilarang atau haram. Ini Masya Allah, jadi sangat jelas sekali dari apa yang disampaikan oleh beliau. Nah, maka kaum muslimin, para pemirsa, berdasarkan penjelasan yang sudah Al-Fakir sampaikan tadi itu, maka haram, ya, umat Islam melakukan aktivitas perdagangan dengan Israel. Haram hukumnya bagi mereka untuk membeli produk-produk Israel ataupun membeli produk-produk yang pro-Israel, yaitu barang-barang yang produsennya boleh jadi bukan Israel, tapi memberikan dukungan finansial kepada Israel. Maka disinilah pentingnya kaum muslimin untuk terus melakukan aksi boikot terhadap semua produk Israel yang terafiliasi dengan dukungan terhadap Israel. Dan dalil keharamannya adalah keumuman dalil yang mengharamkan ta'awun, ya, tolong menolong di dalam melaksanakan dosa dan permusuhan sebagaimana di dalam surah Al-Maidah ayat 2. Dan juga dasar lainnya adalah keumuman dalil yang melarang umat Islam ini untuk bermuamalah dengan kaum kafir yang telah memerangi dan mengusir umat Islam dari rumah-rumah mereka. Sebagaimana di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 8 sampai 9. Nah, pertanyaan berikutnya, apa upaya seharusnya yang harus dilakukan? Ya, karena memang sangat jelas tadi itu Yahudi atau Zionis Israel ini benar-benar terkategori sebagai kafir harbi fi'lan, hariban fi'lan, yang sudah nyata-nyata memerangi kaum muslimin. Maka sikap kaum muslimin, organisasi Islam, apalagi lembaga kemasjidan seperti Masjid Istiqlal yang merupakan lambang kemegahan umat Islam di negeri ini, ya, adalah mendukung setiap upaya untuk memerangi Yahudi Israel tersebut. Karena memang hukum atau asas kepada negara kafir harbi fi'lan adalah perang. Ya, maka harus mendukung semuanya tadi itu. Sikap kaum muslimin, organisasi Islam, ataupun apapun itu harus mendukung upaya untuk memerangi Yahudi Israel. Bukannya malah bermanis muka dan bekerja sama dengan mereka atas nama dialog antar agama atau demi misi perdamaian. Sebabnya kita sama-sama paham pemirsa, pada faktanya sampai kini kaum Yahudi Israel ini sedikit pun tidak menghentikan kebiadaban mereka terhadap bangsa Palestina. Ya, bahkan mereka ini makin brutal dan bengis
termasuk terhadap anak-anak Palestina. Bagaimana mungkin kita itu akan dialog antar agama, dialog keimanan, ya, dengan orang-orang yang sudah memiliki hati yang sangat bengis seperti ini. Karena itu, kami ingin tegaskan bahwa sikap kaum muslimin, ormas, apalagi lembaga kemasjidan seperti Masjid Istiqlal, yang semestinya itu adalah menyerukan kepada para penguasa Arab dan Muslim, termasuk penguasa negeri ini, untuk mengirimkan pasukan jihad atau perang demi menumpas Yahudi Zionis. Sebabnya memang itulah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kaum muslimin dalam menghadapi kaum kafir harbi fi'lan. Di dalam surah At-Taubah ayat 123 sangat jelas perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffari wal yajidu fikum ghilzatan. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir, yakni kafir harbi fi'lan yang ada di sekitar kalian, dan hendaknya mereka merasakan kekerasan dari kalian. Maka justru dalam ayat ini itu apa? Walyajidu fikum ghilzatan. Mereka ini harus merasakan kekerasan, permusuhan, ya, dari kita ini. Bukan malah justru datang dengan senyum kepada mereka. Nauzubillah min dzalik. Maka sekali lagi, hanya dengan mengerahkan pasukan jihad dengan kekuatan penuhlah, maka kejahatan Yahudi Zionis terhadap saudara-saudara kita di Palestina dapat dihentikan. Dengan itu pula maka penjajahan dan juga pendudukan Yahudi Zionis atas tanah Palestina pun dapat segera diakhiri. Masya Allah. Maka yang terakhir tadi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahi biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina a'izzatin 'alal kafirina yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'imin dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha'u wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, siapa saja di antara kalian yang murtad, yakni keluar dari agama Islam, maka Allah akan mendatangkan satu kaum yang dia cintai, dan mereka pun mencintai dia. Mereka berlemah lembut kepada kaum mukmin dan bersikap keras terhadap kaum kafir. Mereka berperang di jalan Allah dan tidak takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela. Itu adalah karunia Allah yang dia berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Allah maha luas karunianya dan maha mengetahui. Masya Allah. Baik, demikian para pemirsa, Buletin Dakwah Kafah sudah Al-Fakir secara utuh menyampaikan isinya yang begitu luar biasa, bagaimana sikap kita seharusnya kepada orang Zionis, yaitu tegas dan keras. Baik, marilah sejenak kita ikuti jeda berikut ini.
Alhamdulillahirrabbilalamin, para pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Kami aturkan jazakumullahu khairan ahsanal jaza, masih membersami Al-Fakir di Jumat sore yang penuh berkah ini di Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 353. Topik yang kita angkat menyikapi beberapa peristiwa yang itu saling beririsan sebenarnya. Yang paling viral adalah ketika kita dikejutkan ada 5 orang dari ormas Islam terbesar yang dan hampir semua para pengamat mengatakan mereka ini terjebak oleh propaganda Zionis, ya. Maka ternyata bahwa kepintaran ataupun mungkin ya memahami bekal pendidikan Islam, ya, menjadi seorang intelektual itu tidak mencukupi, ya. Tidak cukup hanya itu, tapi juga harus memiliki, tentu adalah keimanan, ya, memiliki keteguhan iman, dan keimanan tadi itu menjadi sebuah asas kecerdasan politik kita. Kesadaran politik ini yang harus dimiliki oleh seorang muslim, khususnya apalagi adalah seorang intelektual, dan juga pemahaman terkait dengan peta geopolitik atau geostrategis yang sekarang ini sedang terjadi. Maka sungguh-sungguh naif, ya, kalau kedatangan mereka kemarin itu betul-betul sudah dilakukan dan betul-betul mencoreng nama kaum muslimin, ya. Dan memang harus diberikan tindakan tegas seharusnya biar ada efek jerahnya gitu. Apalagi rentetan-rentetan tadi, ya, diselenggarakannya seminar yang mengundang tokoh intelektual, dosen yang ternyata terafiliasi dengan Zionis, dan betul-betul mereka ini, organisasi ini betul-betul berada di belakang Zionis. Ini juga tidak boleh terjadi, ya. Seharusnya iman yang hidup tidak seperti itu. Dialog keimanan tidak seperti itu. Ya, Rasulullah mencontohkan bagaimana seharus menempatkan itu semuanya. Nah, inilah menjadi satu pelajaran kaum muslimin. Sebenarnya di dalam Islam, Rasulullah, para sahabat, ya, telah memberikan contoh kepada kita, dan Al-Quran juga sudah memberikan panduan tadi itu, ya, bagaimana seharusnya kaum muslimin ini bersikap, ya, terhadap negara-negara kafir yang sudah sangat jelas mereka itu memerangi kaum muslimin. Hukumnya, asasnya adalah perang, tidak ada dialog di sana. Dan ada juga mungkin diperbolehkan kita melakukan hubungan diplomatik dengan satu catatan, negara itu memang tidak sedang memerangi kaum muslimin. Itu pun tidak boleh terus-menerus, ya. Karena sekali lagi asas atau aktivitas utama Daulah Islamiyah atau Khilafah Islamiyah itu adalah dakwah dan jihad dalam rangka untuk mewujudkan rahmatan lil alamin. Ya, tidak boleh ada satu negeri manapun yang tidak mendapatkan cahaya Islam. Inilah urgensi keberadaan kepemimpinan politik Islam, untuk menebarkan rahmatan lil alamin, bukan untuk melakukan eksploitasi, penjajahan. Tidak boleh, ya. Jadi Islam justru mengajarkan yang namanya toleransi yang sebenarnya. Ya, Barat ini mengemas strategi mengatasnamakan toleransi, tetapi fungsinya adalah untuk melemahkan umat Islam, menjauhkan mereka dari Al-Quran, ya, sehingga umat Islam tidak tahu tegas terhadap orang kafir. Yang orang kafir tadi itu, ya, khususnya adalah negara kafir, muhariban fi'lan tadi itu, yang justru melakukan aktivitas genosida dan juga melakukan imperialisme kepada negeri kaum muslimin. Maka sudah seharusnya umat Islam ini memiliki literasi politik yang bagus, ya, sehingga kita bisa melakukan satu tindakan sikap yang tepat, tidak keluar dari syariat Islam. Semoga kita sadar dan semakin menguatkan kesadaran kita bahwa umat ini butuh pelindung, umat ini butuh institusi untuk menerapkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah khilafah Islamiyah yang merupakan ajaran Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semoga bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita sudah bedah di Buletin Dakwah Kafah edisi 353 di Jumat sore yang penuh berkah ini. Semoga Allah mempertemukan kita di Jumat sore yang akan datang. Mohon maaf apabila kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.